tampilkan di sini. Makanya di sini tinggi rendahnya sebentar. Inilah yang akan kita koordinasikan. Ya, seperti itu. Kemudian yang pertama, kami ke Desa Panaikang. Jadi di Desa Panaikang ada 4 dusun. Yang pertama Dusun Bangko. Di Dusun Bangko untuk kategori lansia itu sasarannya ada 41 orang. Ya, jadi sedikit kalau kita berbicara per dusun ini hanya 41 orang. Kemudian yang sudah melakukan vaksinasi di Puskesmas Panaikang itu baru 12 orang yang tercatat untuk dosis 1. Jadi dia hanya sekitaran 29%. Nah, sementara ini kita harus mencapai itu 75% di desa. Karena skala kabupaten di kota itu 70% baru dikatakan herd immunity. Seperti itu. Jadi kita ini masih kemarin terakhir waktu pertemuan di kabupaten kita ditarget itu diberikan waktu 15 hari. Jadi 2 minggu ini bagaimana melakukan percepatan vaksinasi. Targetnya 1 hari lansia itu kami harus vaksin minimal 22 orang. Itu paling sedikit 22 orang selama 14 hari. Jadi ini harus kita lakukan karena kita sekarang ada di PPKM level 3. Jadi kalau misalnya ini tidak ada kegiatan yang kita lakukan, bisa saja nanti ke depannya kita turun di level 4. Nah, itu yang jadi masalah kalau kita sudah berada di level 4. Kembali ada penyekatan, pembatasan dan tidak ada aktivitas. Sebenarnya kalau di PPKM level 3 ini Pak, kita ini sebenarnya ada pembatasan sedikit dari kemarin karena ini kan kita masih dalam proses tahap level 2 ya. Kemudian untuk masyarakat umum itu di Dusun Bangko ada 256 sasaran. Yang melakukan vaksinasi dosis pertama itu baru 78 orang atau baru 14%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang melakukan vaksinasi yang sudah vaksinasi dosis 2-nya itu sudah ada 54 orang atau sekitar 21%. Nah, ini. Kemudian remaja. Untuk remaja ini remaja sebenarnya kalau di desa tidak terlalu ini karena nanti dibantu di cover oleh sekolah, ya, oleh sekolah. Nah, jumlah remaja yang ada yang terdata atau berdasarkan sasaran yang harus kami layani itu sekitar 50 orang khusus untuk Dusun Bangko. Nah, yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama untuk dosis pertama itu baru 18 orang atau hanya 36%. Kemudian dosis kedua 15 orang atau 30%. Nah, seperti itu. Jadi kami minta ini Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, bagaimana sebentar kita langkah yang akan kita tempuh bagaimana untuk mencapai sasaran ini karena kita ditarget ini 14 hari. Nah, sudah lewat 13 hari. Sudah lewat 3 hari ya. Ya, jadi itu untuk Dusun Bangko. Khusus untuk Dusun Paningeng, ya, ini makanya kenapa kami harus panggil juga Pak Dusun supaya bisa disaksikan langsung, ya, bukan hanya Pak Desa. Nah, jadi Pak Desa ini bisa menjadi saksi, Pak Ketua Satgas bisa menyaksikan bahwa hari ini di Panaikang itu kita adakan koordinasi untuk menyamakan persepsi. Ya. Kemudian untuk Dusun Paningeng, sasaran lansianya itu ada 49 orang. Ya, 49 per dusun. Kemudian yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama itu baru 11 orang. Kemudian jadi kalau dipersenkan ini baru sekitar 22%. Kemudian untuk vaksinasi dosis 2-nya baru 6 orang. Nah, ini yang harusnya menjadi masukan ke kami juga. Kenapa ini yang di awalnya yang 11 orang yang datang kembali untuk vaksin kedua ini hanya 6 orang. Itu juga yang kami kendala Pak karena tidak ada laporan apakah ada KIP-nya ataukah ada masalah yang didapatkan. Nah, jadi kami minta ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada warga yang sudah divaksin kemudian ada masalah atau kendala, tolong dilaporkan ke kami. Kami juga tidak bisa ini memantau. Bayangkan ini kalau dalam 1 hari misalnya ada 100 yang kami vaksin, kami tidak bisa pantau satu-satu. Makanya kami minta bantuannya, informasinya. Nah, kalau ada warga yang
ada yang sudah divaksinasi kemudian ada efek yang dia rasakan, tapi kita konfirmasi ke kami supaya kami ini memantau, supaya ini nanti tidak menjadi multitafsir. Akhirnya sebenarnya bukan persoalan itu, akhirnya dilarikan gara-gara vaksin. Ini yang harus kita perjelas, apakah yang betul ini gara-gara vaksin sehingga seperti ini. Ya, ini. Kemudian lanjut, untuk masyarakat umum di Dusun Baringan itu 326 sasaran. Nah, yang baru melaksanakan vaksinasi di Panaikan itu 129 orang. Kemudian untuk dosis 2-nya 84 orang. Ya, jadi baru sekitar 25%. Ya, masih jauh. Kemudian untuk remaja itu 49 orang totalnya, yang sudah divaksin itu 15 orang dosis pertama, 6 orang dosis kedua. Ini. Selanjutnya untuk Dusun Macini. Nah, ini di Dusun Macini. Ini khusus Macini ini Pak Sekdes, kemarin kita juga sudah turun ini sama-sama, kita bisa saksikan dari pihak Polsek juga didampingi itu hari. Luar biasa memang, lansia itu 50 sasaran, yang vaksin itu baru 4 orang. Ya, kemarin waktu kami turun ke sana tidak ada yang datang. Kami sudah turun ke sana, masyarakat ini artinya seandainya warga datang, kita masih bisa mungkin komunikasi dulu. Tetapi ini tidak ada betul yang mau hadir. Ini yang jadi masalah. Kami itu pada saat di tempat vaksinasi tidak bisa juga kami paksakan Ki. Tetapi setidaknya kalau ada kegiatan, ada undangan, tolong dihadirkan supaya kita komunikasi apa yang menjadi kendala sebenarnya, sehingga orang ini segan, takut atau merasa was-was untuk divaksin. Ya. Itu Pak ya. Jadi di Macini ini untuk lansianya itu baru 8% dosis pertama dan 4% dari dosis kedua. Nah, kita mau capai ini 75%. Jadi masih ada 71% ini yang kita mau cari dalam 14 hari. Mantap. Baik, lanjut untuk masyarakat umum di Macini itu ada 244 sasaran. Nah, yang sudah vaksin itu 56 orang dosis pertama, artinya sudah ada 22%. Kemudian untuk dosis kedua 33 orang, sudah ada 13%. Seperti itu. Untuk remaja ada 54 totalnya, yang melaksanakan kegiatan vaksin itu baru 5 orang dosis pertama, 4 orang dosis kedua. Ini memang agak sedikit di Macini ini. Ini karena itu tadi masih tingginya pengaruh yang ditimbulkan oleh media-media yang harusnya kita perjelas itu, sehingga sampai berefek mulai dari lansianya sampai ke remajanya. Seperti itu. Nah, kemarin waktu kita turun di SD, di SMP, ya kan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang bersangkutan mau divaksin tapi dilarang sama orang tuanya. Nah, ini mungkin kita kerja samanya nanti ini pemerintah desa, mulai dari Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, supaya bagaimana kedepannya kita bisa percepatan vaksinasi ini Pak. Nah, kemudian untuk terakhir Dusun Buakang. Di Dusun Buakang itu hampir sama. Dari 37 lansia yang baru melaksanakan vaksinasi itu dosis pertama baru 4 orang. Dan yang mau divaksin kedua hanya 1 orang. Nih. Rendah sekali. Kemudian untuk masyarakat umumnya ada 234 sasaran. Yang datang itu untuk vaksin pertama baru 57 orang, yang melaksanakan vaksinasi dosis kedua baru 24 orang. Nah, kemudian untuk remajanya ini sasarannya agak sedikit, hanya 28 orang. Tetapi yang masih vaksin juga masih sedikit, baru 5 orang yang mau divaksin untuk dosis pertama dan 4 orang yang dosis kedua. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk Panaikan saya kira sudah saya paparkan di atas. Sebentar kami harap koordinasinya juga, karena ini data yang kami tampilkan Pak tidak mutlak ya. Mungkin ini Pak Sekdes dapatkan data di bawah bahwa sebenarnya datanya ini
di Macini sebenarnya sekian. Ya, karena apa yang kami tampilkan ini adalah yang tercatat di pikir kami. Kami tidak boleh melaporkan kalau tidak kami layani di sini. Nah, makanya itu kita perlu koordinasi ya, supaya datanya nanti klop sama. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ke Desa Pasimaranu. Untuk di Desa Pasimaranu, nah ini juga pertama di Dusun Pasahakwe. Ya, ibu desa belum hadir di. Ya, Pak Dusunnya Pasahakwe hadir. Oh hadir ya. Oke Pak Dusun, lanjut ini. Jadi untuk Dusun itu, untuk lansianya itu ada 81 orang. Nah, yang mau divaksin kemarin baru 5 orang. Tidak ada yang kembali untuk vaksin kedua, ini yang 5. Nah, ini cakupannya ini masih di angka 6%. Ya, 6%. Jadi kita masih butuh 69%. Kemudian untuk masyarakat umum ini sasarannya itu 419 orang. Yang datang untuk vaksin di puskesmas itu baru 77 orang untuk dosis 1. Dan yang datang untuk melengkapi dosis 2-nya baru 31 orang. Nah, seperti ini. Ya. Jadi angkanya itu hanya di angka 18% dan di angka 7%. Ya. Kemudian untuk remaja di Pasahakwe remaja agak tinggi juga cakupannya, maksudnya sasarannya 76 remaja yang baru melaksanakan vaksinasi itu 14 orang dosis pertama. Kemudian 7 orang yang melakukan vaksinasi dosis kedua. Jadi baru di angka 9% untuk dosis keduanya. Nah, ini untuk Pasahakwe. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Dusun Marana. Di Dusun Marana hampir sama. 70 sasaran lansia yang datang untuk divaksin itu hanya 17 orang dan belum ada yang melakukan vaksinasi kedua yang 17 orang ini ya. Kemudian untuk masyarakat umumnya 385 sasaran yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama itu baru 35 orang. Ini Dusun Marana. Kemudian yang datang untuk dosis kedua hanya 1 orang, ya, hanya 1 orang. Ya, jadi capaiannya di sana sangat rendah. Ini di antara dusun di Pasimaranu dia baru di angka 9% untuk masyarakat umumnya. Kemudian remaja itu ada 76 sasaran yang divaksin kemarin baru 16 orang untuk dosis pertama dan 12 orang untuk dosis keduanya. Jadi baru di angka 21% untuk dosis pertama dan 15% untuk dosis kedua. Ini masih sangat jauh. Kemudian untuk di Sapu Beru. Jadi di Sapu Beru itu sasaran lansia di sana agak sedikit dibanding tadi yang 2 dusun sebelumnya. Kalau di sana itu sasaran lansianya hanya 35 orang. Yang sudah divaksin itu baru 4 orang vaksin pertama. Untuk vaksin kedua belum ada. Kemudian masyarakat umum untuk dusun Sapu Beru itu ada 220 orang yang menjadi sasaran. Yang sudah divaksin untuk dosis pertama baru 29 orang. Kemudian dosis kedua baru 11 orang. Jadi masih agak rendah juga cakupannya. Kemudian untuk remajanya ada 53 sasaran. Ini remaja mulai usia 12 tahun sampai 17 tahun. Itu kategori remaja. Ya, jadi mungkin sudah ada yang masuk di SMP kelas 1. Itu sudah bisa diberikan yang jelasnya usianya 12 tahun sampai usia 17 tahun sampai SMA. Ini sasarannya 53, yang diberikan vaksin pertama itu baru 10 orang. 3 orang untuk vaksin kedua. Jadi angka capaiannya juga masih sangat rendah. Ya, selanjutnya kita ke Desa Sanjai. Desa Sanjai untuk dusun Tahu-Kahu, lansia itu ada 98 orang lansia
yang sudah terdaftar melakukan vaksinasi di Panaikan itu baru 3 orang. Ya, untuk dosis pertama, 1 orang untuk dosis kedua. Kemudian masyarakat umum, sasaran yang harus dilakukan pelayanan imunisasi COVID-19 di Kaukau itu ada 582 orang yang baru dilakukan, yang baru tercatat itu dipikir hanya 81 yang dosis pertama dan 38 di dosis kedua. Nah, itu yang ada di catatan kami. Ya. Kemudian remaja. Untuk di dusun Kaukau remaja itu ada 124 remaja yang baru diberikan vaksinasi dosis pertama itu sebanyak 23 orang, kemudian dosis 2 baru 8 orang. Ini. Jadi itu untuk dusun Kaukau. Ya, selanjutnya untuk Bisokeng. Bisokeng untuk lansia ada 30 sasaran. Yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama itu baru 5 orang yang terdata. Ya. Yang untuk vaksinasi dosis 2-nya belum ada. Ya. Masyarakat umum, ya jadi agak sedikit ini di Bisokeng jumlah masyarakat umumnya 289 orang. Yang sudah divaksin itu sudah ada 100 orang. Ya, untuk dosis pertama. Dosis kedua itu sudah 33 orang. Kemudian remaja di Bisokeng juga sasaran remajanya agak sedikit, hanya 38 orang. Yang sudah melakukan vaksinasi itu untuk dosis pertama 11 orang, yang di vaksin kedua itu sudah 8 orang. Seperti itu. Ya, selanjutnya Dume. Jadi dusun Dume ini jumlah penduduknya juga agak banyak, sedikit setelah Kaukau tadi. Lansia di Dume itu ada 55 orang. Yang tercatat namanya yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama di Panaikan itu baru 3 orang. 3 orang juga yang divaksin kedua. Yang selesai ini, yang lengkap ini vaksinnya jadi baru 3 orang. Berarti masih ada 52 orang ini yang mau dicari. Nah, ini yang dicari nanti itu. Nah, di situ nanti kita kasih ketemu datanya, apakah dia divaksin di tempat lain atau memang tidak pernah divaksin, seperti itu. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat umum itu ada 385 sasaran. Yang sudah divaksinasi pertama baru 31 orang. Kemudian yang vaksinasi dosis 2-nya baru 13 orang. Jadi masih sangat jauh. Kemudian untuk remajanya ada 94 orang. Yang divaksin untuk dosis 1 baru 10 orang. Kemudian yang divaksin untuk dosis 2 8 orang. Jadi itu untuk dusun Dume. Nah, sekarang kita masuk di Jahung-Jahung. Untuk Jahung-Jahung lansia itu hanya 49 orang. Yang sudah melakukan vaksin dosis pertama baru 3 orang. Kemudian 1 orang untuk sampai dosis 2-nya. Masyarakat umum ada 271 orang. Yang divaksin untuk dosis 1 baru 71 orang. Berarti masih ada 200 ini yang dan ditahu statusnya bagaimana sekarang, apakah sudah vaksinasi atau memang belum. Kemudian 71 ini yang 20 orang ini yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, jadi lengkap nih. Kemudian untuk remaja itu sasarannya 38 orang semuanya, khusus untuk di dusun Jahung-Jahung. Nah, dosis pertama itu 4 orang yang sudah diberikan dan dosis 2 juga sama, jadi sudah lengkap ini. Jadi kita sisa cari ini 34 orang remajanya. Ya, selanjutnya dusun Takalala. Ini yang agak banyak juga jumlah sasarannya. Untuk lansia di Takalala itu ada 100 orang sasaran. Yang sudah diberikan vaksinasi pertama itu baru 5 orang. Jadi masih ada 95 orang. Kemudian yang sudah melengkapi atau sudah vaksin dosis kedua itu baru 3 orang. Untuk masyarakat umumnya ada 401 sasaran. Yang sudah melakukan
vaksinasi dosis pertama 66 orang. Kemudian dosis kedua baru 24 orang. Ya, jadi ini masih sangat jauh sekali, ya, masih lebih 200 yang harus kita cari. Nah, terakhir untuk remaja di Dusun Takalala ada 91 sasaran. Yang baru divaksin kemarin 9 orang dosis pertama dan 4 orang dosis kedua. Ini untuk Dusun Takalala. Saya kira untuk Desa Sanjai tadi sudah, sebentar juga kita akan koordinasi apa tindak lanjut kita ke depannya dalam percepatan vaksinasi. Kemudian terakhir untuk Desa Lasiai. Di Dusun Lasiai untuk lansia ada 40 sasaran. Yang sudah terdata melakukan vaksinasi dosis pertama baru 2 orang. 1 orang untuk dosis kedua. Sementara untuk masyarakat umum dari 153 sasaran yang melakukan vaksinasi dosis pertama baru 15 orang. Kemudian 8 orang yang dosis kedua. Ini sebentar juga kita akan samakan persepsi datanya. Kemudian remaja, untuk remaja di Dusun Lasiai 37 orang sasaran. Yang baru tercatat untuk vaksinasi dosis pertama itu 2 orang dan dosis 2 orang juga. Itu untuk Dusun Lasiai. Selanjutnya untuk Dusun Batu-Batu. Di Dusun Batu-Batu itu untuk lansia ada 49 sasaran. Nah, yang sudah divaksin untuk dosis 1 baru 1, kemudian yang untuk divaksin dosis 2 baru 1. Kemudian masyarakat umum. Untuk Dusun Batu-Batu, masyarakat umum itu 199 sasaran. Yang sudah divaksin dosis 1 6 orang dan yang dosis 2 itu baru 1 orang. Kemudian remaja. Remaja untuk sasaran 41 orang, dosis 1 itu baru 1 orang, dosis kedua juga 1 orang. Jadi ini kalau kita lihat baca persentasenya ini, jadi berpengaruh memang dari faktor lansia, masyarakat umum dengan remaja. Artinya di dusun ini tingkat persepsi tentang vaksin ini masih sangat rendah. Ya, itu kan dibuktikan dari lansianya, masyarakat umumnya sampai ke remajanya. Ya, itu tadi di depan-depan berbeda. Nah, kalau tinggi juga sasaran lansia masyarakat umum mempengaruhi juga dengan remajanya. Ya, karena kenapa? Ini lansia ini yang sering berkomunikasi sehingga yang lain ini banyak pengaruh sebentar terjadi seperti itu. Kemudian untuk Dusun Korasa. Korasa itu lansia sasaran kami di sana harus 43 orang. Sementara data yang masuk belum ada. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya sebentar ada masukan bahwa ada lansianya yang sudah vaksin di tempat lain. Nah, itu nanti kita akan kasih masuk untuk menjadi capaian, ya. Kemudian masyarakat umum ada 237 sasaran. Yang sudah melakukan vaksinasi baru 12 orang untuk dosis 1 dan 5 orang untuk dosis 2. Jadi sangat jauh. Kemudian remaja. Remaja itu dari 28 sasaran baru 1 orang yang melakukan vaksinasi dosis pertama, begitu juga dengan dosis keduanya. Selanjutnya Dusun Bonto Tengah. Di Bonto Tengah ini jumlah sasaran agak tinggi sedikit. Lansianya itu ada 78 sasaran. Yang sudah melakukan vaksinasi itu yang tercatat di sini baru 1 orang untuk dosis pertama dan 1 orang untuk dosis kedua. Nah, masyarakat umum ada 308 sasaran. Yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama baru 17 orang. Dosis kedua baru 8 orang. Nah, kemudian untuk remaja ada 44 sasaran. Yang sudah divaksin pertama itu 4 orang, vaksin kedua baru 3 orang. Itu untuk Dusun Bonto Tengah.
Kemudian terakhir untuk dusun Waituo atau di Senti. Jadi sasaran lansia di Senti itu 43 sasaran untuk lansia usia lanjutnya 60 tahun ke atas ini umurnya, Pak. Nah, yang sudah divaksin berdasarkan data di sini baru 4 orang vaksin pertama. Vaksin kedua belum ada. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat umum ada 157 warga atau 157 orang yang menjadi sasaran di Waituo. Yang baru divaksin kemarin untuk masyarakat umumnya 14 orang dosis pertama, 4 orang dosis kedua. Nah, kemudian untuk remaja yang ada di dusun Waituo itu yang sudah menjadi peserta vaksin ada 33 orang. Yang divaksin untuk dosis pertama itu baru 1 orang. Belum ada yang divaksin untuk dosis kedua. Ya. Jadi itu tadi Pak pemaparan dari cakupan vaksinasi. Ya. Insyaallah sebentar semoga kita bisa sama-sama bagaimana upaya yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai target minimal di angka 40 ini 40% ini sebelum 14 hari ke depan ya, supaya kita bisa berpindah ini dari level 3 bisa naik ke level 3 level 2 seperti itu ya. Jadi saya kira cukup dulu untuk sementara dari saya kembalikan ke Bapak Puskesmas. Terima kasih kepada Pak Inas sebagai laporan koordinator imunisasi. Mungkin kita sudah lihat semua cakupan program imunisasi kita mengenai COVID-19. Meskipun secara skala Sinjai angka kejadian COVID sekarang sudah nol, zero ya. Tapi kenapa kita masih di level 3? Karena ini, karena cakupan imunisasi masih rendah, masih jauh di bawah target. Cakupan standar nasional itu 70%. Nah, 7%, makanya kita berpikir bagaimana cara untuk mencapai itu. Makanya perlu ada percepatan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan ini berlaku secara kalau kita kan secara kabupaten. Nah, makanya rapat kita hari ini apa langkah-langkah yang kita tempuh supaya ada percepatan untuk pencapaian target tersebut. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak, Pak Dusun atau kepala sekolah, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kita sendiri, saya melaporkan bahwa kondisi kami sudah lebih 220 orang. Yang vaksin sekarang vaksin pertama 60 menggunakan kami. Yang kedua kemarin yang sampai 60% yang hadir dari vaksin pertama. Kami mencoba sebenarnya kenapa sampai ini siswa yang dapat menaikkan dari belajar, kami mendapatkan kendala karena orang tua yang tidak memberikan bukti kepada anaknya. Terkadang kami langsung berbicara kita mau, tapi tidak mendapat izin dari orang tua. Kami dari sekolah hanya bisa meloloskan anak-anak untuk vaksin sepanjang ada surat pernyataan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga kami sangat berharap mungkin di tempat ini ada masing-masing Pak Desa, Pak Dusun. Saya sangat berharap mungkin bisa sedikit diberikan pengarahan atau bagaimana cara kalau ini bisa diberikan supaya mereka artinya khusus untuk anak sekolah misalnya kalau bisa janganlah ditahan, bisa didorong orang lain mendorong misalnya kami bisa mengamankan itu karena saya kira dari kami mengatakan kalau diperiksa anak tidak layak tetap dia divaksin. Jadi mungkin melalui Bapak Dusun Pak Desa sehingga diberikan motivasi orang tua supaya mengizinkan anaknya untuk divaksin di sekolah dengan catatan siap menandatangani surat belangko pernyataan yang kami berikan dari sekolah. Jadi pada saat anak-anak cukup mau, tapi itu tidak berapa kepada orang tua. Jadi salah satunya bisa memberikan lagi orang tua sudah orang tua, kami bisa maksa. Jadi terus supaya kami sekolah kan sudah sampai terus kali memberikan itu memberikan anak vaksin dan alhamdulillah sampai ini tidak ada kendala yang muncul dari anak-anak itu. Malah mereka semakin
modifikasi beberapa orang. Itu Pak. Terima kasih Pak Kepsek. Memang benar, itu memang perlu sekali informasi didapatkan orang tua. Kita sudah adakan lokasi di sana dan terbukti tidak ada hal yang terjadi. Mungkin ada yang sakit itu wajar ya, namanya suntik pasti ada efek, misalnya efek lokal ya, akibat penyuntikan ya sakit ya, mungkin itu. Mungkin saya minta dari kepala dusun atau Pak Desa untuk, karena di SMA itu kan ada beberapa wilayah tersebar, jadi untuk wilayah Panaikan supaya dimotivasi bahwa ada teman-teman yang sudah divaksin tidak ada di efek ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau memang ada efek, puskesmas terbuka untuk melayani ya, tidak ada hambatan. Syarat. Kalau Pak Dusun atau Beben silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Sumur, saya hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Puskesmas, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir. Jadi sesuai dengan hasil rapat koordinasi hari ini, apa yang disampaikan oleh komentari, ada beberapa hal yang menjadi masalah di bawah, khusus yang kami alami di Desa Sanjaya Pak. Yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang apa kegunaan vaksin yang kita akan lakukan di masyarakat. Terus yang kedua, kami juga dari aparat sudah bersusah payah untuk memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat, tetapi ya, lagi-lagi saya sampaikan antusias masyarakat memang agak minim. Tinggal hari ini kita akan pikirkan apa langkah yang kita harus lakukan, karena di lain sisi kami juga aparat desa ini tidak bisa untuk memaksa ya, khusus untuk di Desa Sanjaya Pak. Kalau tidak salah sudah beberapa kali kita adakan lakukan vaksinasi dan difasilitasi oleh di pemerintah desa. Alhamdulillah mungkin ada sekitar 15 orang yang sempat hadir ya. Tetapi ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Dan khusus untuk di Desa Sanjaya kami laporkan bahwa untuk sementara ini kita berproses untuk pendataan. Kami melakukan pendataan dan sementara kita akan validasi dan insyaallah kita akan sinkronkan data yang ada di puskesmas dengan data yang ada di pemerintah desa. Cuma saran kami, kalau mohon izin dari pihak puskesmas, kalau bisa datanya Pak, saya bisa diberikan kepada kami by name by address, termasuk berapa sebenarnya lansia kami, yang mana sebenarnya ini, supaya saya bisa arahkan. Karena kami di desa Pak, kamu juga kalau ada permintaan dari puskesmas kita mengadakan vaksinasi. Jadi biasa saya sampaikan kepada dusun, kita arahkan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Biasa juga bisa sampaikan. Ya apalagi yang mau diarahkan, karena kita tidak punya data ini, jangan sampai salah arahkan. Nah yang mau vaksin ini vaksin kedua, vaksin pertama ini. Sehingga saya mohon datanya kalau bisa kita diberikan ke desa by name by address-nya itu, supaya ada sinkronisasi data antara data dari pemerintah desa dengan data yang ada di puskesmas. Karena kebetulan Pak, kalau di Desa Sanjaya kalau tidak salah terbalik data yang dipaparkan di sini dengan kenyataan yang ada di bawah. Karena kenapa banyak masyarakat kami juga yang ikut vaksin di kabupaten ketika ada kegiatannya Kodim, Polres dan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga itulah mungkin yang belum tercatat sampai hari ini di puskesmas. Jadi saya mohon sekali lagi supaya kita bisa sinkronkan ini. Dan terus yang kedua, harapan kami, saya mohon petunjuk dari tim Satgas Kecamatan apa langkah yang kami lakukan di desa. Karena saya sudah bersusah payah untuk merayu
masyarakat untuk datang ini untuk divaksin, tapi hasilnya seperti itu. Jadi saya mohon, mumpung di desa sampai hari ini masih ada anggarannya untuk penanganan dan pencegahan COVID. Barangkali seperti itu Pak, untuk sementara yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas dari Senjai. Memang perlunya adanya sinkronisasi data ya, supaya tidak ada bias ya. Jadi bias antara pencatatan puskesmas maupun di pihak desa. Mengenai tentang pemahaman itu mungkin tugas kami secara umum. Jadi kalau memang masyarakat kita sering mungkin turun juga untuk memberi penyuluhan bahwa ya kami itu tugas utama kita karena ada kami bagian penyuluhan memang. Jadi tolong diinformasikan saja bersurat ke puskesmas untuk pengadaan untuk diberi penyuluhan ya, penyuluhan tentang pemahaman bagaimana itu vaksinasi, apa kegunaan vaksinasi dan untuk masa depannya ya. Demikian untuk desa lain atau dusun yang lain kalau ada masukan silakan. Artinya secara umum ya mungkin sebelum kita arahkan ke Pak Camat mungkin masukan dari Pak Kodim atau Pak Koramil atau Pak Kapolsek silakan. Saya hormati Bapak Camat Sini Timur, yang saya hormati Bapak Mengambil, Bapak Puskesmas, Bapak Dari, serta Bapak para kepala dusun, Bapak dari pihak sekolah, serta staf Puskesmas Kecamatan Sini Timur, Kecamatan Paringkang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat ini. Saya juga menyampaikan bahwa tadi keterlambatan saya ada kendala sesuatu kalau di rumah pas keluar ada tamu, jadi itu kendala kami sehingga terlambat di tempat ini. Baik, saya langsung saja ke materinya. Tadi Pak Materi sudah menyampaikan tentang total vaksinasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Paringkang terhadap masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya. Di sini kita lihat sangat minim memang untuk vaksinasi, tapi seperti yang disampaikan Pak Dusun tadi, ini ada juga masyarakatnya yang vaksin di luar. Ini juga yang tidak mungkin belum sinkron yang disampaikan tadi. Ya, kami harap semoga nantinya koordinasi ini bisa menyinkronkan datanya. Jadi ini untuk teknis dari saya, setidaknya kalau ada masyarakatnya dari dusun yang sudah vaksin bisa didata juga Pak dusunnya. Mungkin kalau yang sudah vaksin bisa didata, karena setiap sudah vaksin pasti ada sertifikat yang diberikan. Jadi kalau sudah ada konek antara dusun dengan pihak vaksinator yang melaksanakan vaksinasi ini, merasa datanya nanti akurat. Dan alhamdulillah termasuk kami dari Polsek juga dalam ini kerjasama dengan Puskesmas Paringkang dari awal sangat bagus, cukup bagus. Kami sudah bekerjasama dengan baik, sehingga data yang dimiliki oleh Puskesmas
Panaikang ini kami anggap akurat, mulai dari walaupun belum sempurna, tapi itu yang kami koordinasikan selama ini dengan Puskesmas sudah cukup bagus. Mulai dari masyarakat yang divaksin, walaupun ada perbedaan yang tidak begitu jauh, dan juga masalah vaksin yang dimiliki, yang digunakan, itu selamanya tertera berapa yang dimiliki dosisnya dan berapa yang digunakan dosisnya. Kemudian saran kami untuk Bapak para dusun bisa menghimbau juga kepada masyarakatnya untuk menghindari berita-berita hoax. Jangan sampai yang sebaliknya malah kita yang menjelaskan kepada masyarakat dampak-dampak efek yang dilakukan. Sebenarnya efek ini untuk vaksin yang kami lihat ada beberapa memang yang terdampak baik di dalam maupun di luar, tapi yang di dalam sini yang mungkin faktor dari orangnya sendiri, mungkin tidak sarapan, mungkin ada yang begadang. Nah, karena setiap melakukan vaksinasi di Puskesmas pasti akan di screening, ada dokter yang memeriksa ini bisa divaksin atau tidak. Jadi kita sama-sama nanti sana juga ke depannya kami mau menyampaikan juga bahwa misalnya minggu depan kami dari Polsek sudah membuat panitia juga di Polsek bagaimana membantu Puskesmas Panaikang ini untuk turun ke masyarakat langsung. Nanti kami koordinasi dengan desa, dengan dusun, bagaimana mengimbau, mengajak masyarakat dan mendapatkan pemahaman dari pihak Puskesmas tentang kipi yang dialami setelah vaksin. Jadi sana nanti kami komplit turunnya, kami belum mengajak Pak, tapi sana ke depannya kita mengajak sama-sama untuk turun dari Polsek. Mungkin Pak Danramil bisa ikutkan juga penggunaannya. Kita sama-sama turun, mengajak masyarakat sama Pak Dusun kalau perlu. Ini cara langkah-langkah mungkin efektif. Kalau sudah lengkap turun itu ada yang mau menyampaikan, ada memberikan himbauan, ada yang menjawab pertanyaan dari masyarakat, baik itu manfaat maupun dampaknya. Ya semoga harapan kami nanti dari Pak Desa, Pak Dusun bisa bekerja sama dengan kami bagaimana caranya kita mengajak dan mengedukasi masyarakat sehingga lebih antusias lagi untuk melaksanakan vaksin. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek. Mungkin ada masukan dari Pak Danramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, siang hari ini untuk vaksin ini kalau dari pihak TNI itu sudah ditugaskan Babinsa untuk mendata masyarakat dari rumah ke rumah. Ya. Jadi mulai hari ini saya sudah ambil tadi kalau untuk Kecamatan Timur dan 29 saya sudah beri Babinsa, perintahnya memang dari atas demikian bahwa Babinsa harus turun dari rumah ke rumah mulai hari ini sampai 15 hari ke depan. Karena targetnya 15 hari. Jadi ya makanya saya tanya tadi karena ini alamatnya yang jumlahnya yang mau divaksin belum ada, makanya itulah yang kami sasar nanti ya per dusun. Makanya saya minta bantuan dari Pak Desa dan Pak Dusun untuk turun sama-sama Pak Babinsa untuk mendata masyarakat yang belum divaksin maupun yang sudah divaksin dosis pertama. Nah, itu targetnya kalau di Kodim sendiri itu ada 6.000 sekian
orang. Kalau dibagi 6 koramil itu dapatnya kami 1000 sekian orang yang harus divaksin. Kalau saya bagi lagi, saya dapatnya 100 ya, 100 orang per hari sampai 15 hari ke depan, berarti ada 1700 yang harus vaksin masyarakat ini. Kalau saya lihat datanya ini ya, khusus di di PKM sini bisa ya, bisa. Makanya saya perintahkan bisa untuk mendata masyarakat yang belum vaksin itu dari rumah ke rumah. Saya bilang memang capek, ini perintah dari atas, mau dia apa lagi? Karena itu akan dipertanggungjawabkan pada tanggal 16 nanti. Bagi saya yang tidak punya data akan ditagih lagi, turun lagi mendata masyarakat ya. Sehingga pada saat nanti, kemudian yang kedua ya, rencana dari ya Kodim itu jadi turun ke desa-desa untuk memvaksin masyarakat. Saya sudah koordinasi untuk PKM di sini ya, karena ada 2 tim, ada yang di sini, ada yang turun ke desa. Jadi kan sudah jadwalkan ya, kalau di sini ada 4 desa ya. 4 desa, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 4, tanggal 5 sampai pokoknya 3 putaran 12 hari itu akan bergilir desa-desa itu. Jadi itu tadi. Jadi Babinsa sudah punya data, tinggal berteriak pada saat tanggal 1 umpama ya, Babinsa itu turun ke dusun-dusun ya, hari ini vaksin, hari ini tentunya kerjasama dengan Pak Desa dengan Pak Dusun. Itu insya jadi 2 hari ini dan sampai besok itu sudah masuk datanya mereka. Yang mau dia data malam, dia siang ini yang jelas dia punya data ya. Untuk 15 hari ke depan itu saya perintahkan untuk mendata 100 masyarakat desa ya, yang wajib vaksin, sehingga pada saat pelaksana vaksin dia harus menggerakkan ya per hari itu 25 atau 26 masyarakat. Semuanya rendah kalau tiap hari ya, 25 atau 26 yaitu minimal harus didatangkan masyarakat untuk divaksin pada saat pelaksanaan vaksin. Ini saya demikian. Jadi Babinsa sudah turun sehingga pada saat nanti ini harus dia menghadirkan masyarakat 25 minimal 26 orang ya, karena ada yang Sinovac itu 10, AstraZeneca 10, kemudian Corona itu hanya 2 orang per dosis itu ya. Jadi minimal dia 26 orang dihadirkan per hari untuk divaksin masyarakat. Saya kira bisa tercapai, yang penting ya kerjasama dari Pak Dusun dengan Pak Desa untuk menggerakkan masyarakat. Kemudian metodenya untuk menggerakkan masyarakat, karena payung hukumnya sekarang masyarakatnya tidak mau, ya mau diapa lagi kan? Kalau seperti dulu mungkin dipukul, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kalau dipukul ya sudah selesai kita kan, karena pasti ya itu tadi. Sekarang ini karena istilahnya masyarakat yang tidak mau, tidak ada proses hukumnya, ya begitu hasilnya. Ya begitu hasilnya. Di Malaysia ya, dan kalian tapi besoknya tidak pergi lagi ya. Jadi hanya metodenya saja edukasi dengan himbauan kepada masyarakat, dengan persuasif ya, dengan sedikit tekanan juga bisa. Pak Dusun tadi metodenya ya, Pak Dusunnya mohon maaf ini saya sudah tekankan ke Babinsa untuk edukasinya itu ya gampang. Kalau mau mengumpul masyarakat itu di suatu tempat memang agak susah, tetapi kalau kita punya kreasi ya, setiap sholat 5 waktu Pak Dusun hadir di situ, karena ada penyamaan di situ, ada orang tua, ada lansia di situ, ada remaja apa segala, di situ kita memberikan edukasi ya, manfaat vaksin, kemudian keharusan vaksin, karena ini program pemerintah ya harus diselesaikan, mau tidak mau ya, mau tidak mau harus diselesaikan. Makanya di situ edukasinya masyarakat itu ya. Sholat 5 waktu itu kan banyak berjamaah di situ ya, maghrib banyak ya, subuh banyak, zuhur di situ lah Pak Dusun dan Pak Desa itu bersama dengan apa saja bisa saya kalau hari Jumat, karena itu terbanyak di situ edukasi masyarakat ya, pentingnya vaksin dan harusan, karena ini program pemerintah harus disukseskan, harus dilaksanakan ya. Kalau tidak ya kita dikejar-kejar sampai dengan TNI Polri, dikejar terus, ini ada targetnya ya, targetnya Kodim ini 15 hari ya, 6.000 sekian itu, 6.800 harus divaksin masyarakat itu. Makanya turun perintahnya dari Panglima ya sudah, Babinsa turun dan dari pintu ke pintu mendata masyarakat yang belum vaksin, sehingga pada saat jadwalnya ya sudah tinggal kita satu-satu ya. Itu rencana dari TNI untuk vaksinasi ini selama 15 hari, tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu sudah turun jadwalnya kan. Mau tidak mau harus jalan ya, mau tidak mau harus jalan ya. Nanti
jadwalnya untuk per desa dari kepala PKM ini ya. Nanti saya kirim jadwalnya untuk dari desa ke desa. Kalau tanggal 1 itu desa Sanjai ya. Tanggal 1 desa Sanjai ya. Jadi satu desa itu tanggal 1-nya ya 25 dan 26 orang saja yang turun. Itu sudah banyak itu. Yang ada dari usul itu kan sudah remaja, dewasa, lansia harus turun yang minimal ya 26 orang karena target kami 100 per hari ya dari 4 PKM ini di pos kegiatan. Itu yang saya informasikan ya, minta tolong ke pejabat kepala desa Pak Dusun untuk membantu desa ya mendata masyarakat yang belum divaksin maupun yang sudah vaksin pertama ya, sehingga kita punya data jelas sehingga sinkron dengan apa yang ditampilkan tadi dari PKM itu ya. Saya kira itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dari Pak Dadami mengenai arahan-arahannya serta perbincangan yang kita tempuh supaya bisa percepatan. Selanjutnya kita camat untuk kesimpulan daripada rapat ini dan mungkin ada langkah konkret yang bisa ditempuh untuk pencapaian percepatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Dokter beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sanjai, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa atau Sekretaris Desa serta Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir di tempat ini. Saya cek dulu Desa Sanjai Panaikan Lasiai ya. Kalau di Panaikan cuma 3 orang karena kita lagi perubahan anggaran di daerah lain. Terus Lasiai pasti mana Semarang. Oh ya, lengkap. Ya, 4 untuk ya. Lengkap ya. Ada perwakilan semua. Baik. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang kita semua masih tetap diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa datang di tempat ini dalam rangka untuk membicarakan pelaksanaan vaksin di desa. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan ini sebagai suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, menarik sekali daripada pembicaraan kita setelah melihat paparan di atas tadi. Tentunya selaku Ketua Satgas Kecamatan Sanjai Timur sangat miris melihat daripada data yang telah dipaparkan karena cakupannya dari setiap desa masih sangat-sangat kurang. Dan pada kesempatan ini saya berharap sekali dari Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT RW, Bapak Imam Desa, Imam Dusun, mari kita bersinergi. Mari kita bersinergi memberikan pemahaman kepada warga kita. Apa yang disampaikan oleh Bapak pada Ramil itu bagus sekali. Setiap habis sholat kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita. Karena keberhasilan daripada pemerintah kecamatan mulai dari tingkat bawah RT RW, kalau pelaksanaannya
tentunya namanya juga akan bagus, desanya juga akan bagus. Larinya ke puskesmas, selanjutnya ke kecamatan. Kalau pelaksanaannya ini bagus, pasti nama kecamatan Senja Timur akan terangkat. Ya. Tetapi itu tadi, saya mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, elemen yang ada di bawah. Ya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan adik saya dari Pak Sekretaris Desa Sanjai, kami dari tim Satgas Kecamatan, terus terang saya sampaikan di tempatnya beberapa kali saya sampaikan ke Pak Nandami, Kapolsek, kami sangat terkendala dengan biaya operasional. Kami sebenarnya selalu mau turun, tetapi kalau kita turunkan tentunya kita mau minum apa, ya. Paling tidak kalau memang ada kegiatan di desa, panggil kita, baru kita memberikan pemahaman ke warga kita. Ya. Terus terang saya terkendala situ masalah biaya operasional kami. Ya. Ini yang pernah saya tanyakan kemarin di Puskesmas Samatari, bilang saya ini selaku ketua Satgas, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalamnya sini ada beberapa OPD yang terlibat, termasuk Allah. Ya. Kasihan memang di kita di kecamatan. Apalagi tahun depan kami dipotong anggaran lagi 36%. Jadi mungkin saran saya, dengan kerjasama koordinasi kita yang bagus, memberikan semacam kegiatan di desa pemberdayaan, bikin kegiatan pemberdayaan di desa, bikin sosialisasi. Kami dari tim Satgas Kecamatan akan turun. Itu barangkali langkah-langkah yang bisa kami tempuh, karena kalau saya mau berbuat, tidak ada. Terus terang saya tidak ada. Anggaran kami sangat minim sekali. Bayangkan satu tahun depan anggaran kurang lebih 100 juta, termasuk dengan gaji sukarela, gaji kepala dusun. Pembeli kertas saja cuma kurang lebih 5 juta selama 1 tahun. Jadi, nah semua permasalahan yang ada di desa, mulai dari tingkat RT RW, larinya ke kecamatan. Sedikit-sedikit malah baca, sedikit-sedikit malah baca. Jadi ini mungkin marilah kita bersinergi agar pelaksanaan vaksin ini bisa sukses. Saya mengharapkan kesuksesan ini, karena kalau misalnya Kecamatan Senja Timur contoh menempati urutan pertama di Kabupaten Senja, alhamdulillah nama kita terangkat semua. Nama harum Kecamatan Senja Timur terangkat. Maka ketika pokoknya di Mampak Balai saya di warga mungkin boleh mengenali siapa-siapa tahu itu tokoh masyarakat kan. Maka sini itu membuat pasing tahu. Kebal dulu malah situ rasa di perasaannya kan. Biasanya malah di mana. Ya, dikasih motivasi. Kemudian kedua, ini kan yang jadi kendala memang itu yang beredar di media itu buruknya, dampaknya. Cuma mungkin secara kebetulan setelah divaksin, narapidanya akhirnya kayak dia gimana? Nah, narapidanya mau divaksin gimana betul nih? Karena memang sudah tadi kan Allah SWT, misalnya detik itu harus mengakhiri hidup. Saya sudah 2 kali divaksin, sertifikat sudah. Seandainya ada vaksin ke-10, saya mau vaksin. Karena ini kan program pemerintah, tidak mungkin pemerintah mau melihat rakyatnya, masyarakatnya mau dikasih bodoh-bodoh. Pasti dampaknya ini sangat luar biasa. Ya. Apalagi kalau biasa angin ini orang kasih penyakit nanti mata ini, makan melalui angin itu. Nah, kita tidak tahu. Jadi kalau kita sudah vaksin, tentunya kekebalan tubuh lebih kuat. Sambil kita berdoa. Kemudian divaksin bila itu mengatakan mau arena kesehatan umur yang panjang. Yang paling kemudian dia doa anak-anak. Saya kemudian loh. Saya kemudian loh.
Kemudian kalau masalah sosialisasi mungkin Pak dari kepala puskesmas, Pak Dokter beserta dengan saudara akan turun juga, ya, karena mungkin anggarannya ada. Kalau saya tidak, saya sejak saya masuk di timur kurang lebih 5 bulan, saya sudah buka itu SK. Di situ bunyi SK anggaran dibebankan kepada APBD. Saya tanya orang kecamatan, anggarannya di mana? Bilang tidak ada. Kenapa sekarang bunyi begini? Saya lupa, anggaran tidak ada. Ya, membodohi namanya itu kalau kita terus begitu baru tidak ada. Nanti teman-teman bertanya bilang, bunyinya SK-nya ada anggaran persen, ternyata tidak ada. Jadi TAB selesai Pak Kepala, Pak Desa bersinergi lah untuk disosialisasi. Insya Allah kalau kami diundang, kami akan turun. Malah setiap hari Jumat Pak Kapolsek, saya keliling masjid. Cuma karena di desa luar biasa masjid Pak. Di pada acara bertepatan kemarin terakhir di Barai. Di mana lagi? Yang jelas saya rencana mau ke Seti, perbatasan timur dan Telelimput, pinggir sungai itu. Saya mau turun lagi sih. Dia nggak terlalu biaya personal, tapi karena dari hati saya yang paling dalam mau melihat masyarakat kita ini sukses, ya, saya turun. Ya. Kerja nih Pak. Terima kasih kerja lain. Saya kali mau lagi kita jadi teh mau sana. Apalagi kesenangan. Terus yang terakhir ini TAB. Ini khusus untuk siswa. Ini juga kenapa mesti ada pernyataan orang tua? Ya. Kenapa mesti ada pernyataan orang tua? Karena saya dengar informasi, apakah ini betul atau tidak? Ada katanya itemnya itu berbunyi, manakala terjadi sesuatu bukan tanggung jawab kami. Nah ini yang bikin orang tua. Bilang masa mengenakku dan ada sebarang. Nah, ini mungkin perlu mungkin ada ramuan yang lebih bagus lagi supaya bahasa itu tidak ada di item pernyataan itu. Apabila itu dilepas atau karena item itu yang membuat redaksinya itu manakala terjadi sesuatu pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang bikin iya ini yang bikin. Iya. Kalau ini kan